Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel selanjutnya, yaitu tentang remaja jatuh cinta. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalkan nama siapa? Boleh, nama saya masih nama yang tadi. Nama saya Al-Qadri. Nama panjangnya Al-Qadri. Ya. Ya. Saya sekolah SD kelas 1 nggak naik ya. Saya sekolah SD saya 7 tahun, kelas 1-nya tinggal ya. Nah, saya nggak pakai TK. Saya langsung SD, baru tamat SD, langsung saya pesantren Mustafawiyah Purba Baru, Medan ya, Sumatera Utara. Subhanallah. Tamat itu barulah saya kuliah di JN Jambi, selesai 2007, ambil jurusan dakwah. Dan sekarang saya ngajar di Diniyah ya, pondok pesantren Diniyah. Istri saya baru 1. Ya, karena kata istri saya boleh nambah. Katanya ada 3 syarat. Pertama, mesti lebih cantik dari dia. Yang kedua, mesti lebih muda dari dia. Yang ketiga, langkahi mayat dia. Kali itu untuk sekedar perkenalan. Ini diskusi ini kita cocoknya tentang peremajaan ya. Kondisi remaja sekarang yang mesti kita antisipasi kenakalan remaja ya. Kan tidak ada kenakalan orang tua, padahal orang tua juga nakal gitu ya. Maka nanti kita diskusi tentang kenakalan remaja, yang mana kondisi-kondisi remaja sekarang ini sangat-sangat kritis keimanannya ya. Bukan napas yang kritis, keimanannya, termasuk kantongnya di sini. Kali itu kita sebatas perkenalan. Yang di sini assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, ini tamu kita dari itu di santri-santri. Ya, ini dari mana? Dari kemarin? Di mana? Ini dari Boleh asrama. Kakak kenalkan siapa? Oh, ini dari asrama. Ini dari lintas asri. Kamu dari dulu. Dari dulu, Tay. Kami dari kemarin Ustaz. Kamu dari tadi. Kami dari asrama juga Tay. Oh, juga. Asrama juga di mana? Juga itu jauh dari sini. Langsung aja Ustaz. Oke. Kepada kakak-kakak ada kak yang ingin bertanya? Ya, mbak-mbak yang cantik ini ada yang ditanyakan kali tentang Ya. remaja. Tema kita hari ini remaja jatuh cinta. Ya, Bagaimana remaja caranya? jatuh cinta. Ya. Saya ingin bertanya. Nama ya, nama. Ya, nama. Perkenalkan, nama saya Diasri Andini, Kelas. kelas 4 Aliyah. Saya ingin bertanya, bagaimana Ustadz cara menjauhi pergaulan bebas pada era globalisasi yang mungkin sangat maju dalam saat ini? Oke, ini pertanyaan luar biasa ya. Bagaimana kita mengantisipasi pergaulan bebas? Maka ada baiknya sebenarnya kita tuh bikin game kebaikan. Kenapa orang-orang sekarang begitu tidak pede untuk tampil Islami? Karena lebih banyak yang tidak Islami. Maka mulai dengan 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil dan mulai dari saat ini. Ya. Ada sih. Agar kita carilah orang-orang yang sepaham pertamanya gitu ya, sepaham sama kita walaupun 2 orang untuk menyelamatkan iman kita, gitu ya. Dan kita mesti sabar dalam cacian dan makian, karena untuk menjaga dari program-program bebas ini tantangan cukup berat, karena kita dianggap sombong, ya, dianggap sok suci. Tetapi kalau kita sanggup mengatasi ini, insya Allah kita bikin ada lagi solusi itu di sekolah itu namanya mentoring. Ya, mentoring itu salah satu bentuk menimpa diri untuk lebih baik ya. Karena materi-materinya itu pas cocok untuk remaja. Dan usahakan yang kita dengar itu yang baik-baik saja. Kita kan sekarang ini yang keren itu kan lagu-lagu host gitu ya, lagu-lagu DJ. Tapi lagu-lagu Islami kita anggap jadul gitu ya. Nah, ini salah satu membuat kita jadi terlarut dalam pergaulan bebas dalam kondisi sekarang ini. Jadi mulai dari 3M. Dan kamu mesti punya partner. Partner, apa tuh partner itu? Kalau para artis itu bilang guru spiritual. Nah, itu orang-orang yang kamu percayailah tentang ilmu agamanya untuk kamu diskusi hal-hal apabila kamu punya masalah, terutama tentang remaja. Jadi seperti itu. Ada lagi, silakan. Halo. Ada lagi yang ditanyakan? Zuhada kali.
Zuhadi. Nanti saya. Kok nanti? Udah pulang. Ada lagi Saya ingin bertanya. Ya silakan. Namanya ya. Perkenalkan, nama saya Tes Putih. Langsung saja, Tat. Bagaimana menurut Ustaz sendiri tentang remaja masa sekarang? Terima Memang kasih. saya terkadang sedih gitu ya. Tengok kondisi remaja-remaja sekarang. Sedangkan zaman Ustaz saja dulu pergaulan tidak bebas saja, besarnya jadi bebas. Maka memang sudah tuntunan zaman, di akhir zaman memang kondisi kita seperti ini. Maka kita mesti menyelamatkan diri kita sendiri. Kalau kita tidak sanggup menyelamatkan orang lain, tetapi kita punya kewajiban dakwah namanya. Itu dakwah ialah mengajak orang kepada Allah. Jadi dakwah itu bukan hanya pakai mulut, tapi pakai sikap. Jadi dalam keadaan sedih nengok kondisi sekarang dengan resep 3M, mulai dari diri sendiri, dan ayo kita bikin contoh kebaikan dan mengajak orang kebaikan. Karena kalau kita diamkan saja kita juga dosa. Contoh kenakalan remaja sekarang. Kemarin ya waktu siapa yang ikut PMR kemarin? Yang mana di situ ada remaja pacaran, tetapi nggak ada yang berani negor. Terpaksa Ustaz yang turun tangan kan? Turun kaki juga. Ya. Artinya apa? Orang-orang sekarang ini memang menyedihkan. Dia tidak malu lagi berbuat kemaksiatan gitu ya. Maka minimal di akhir zaman sekarang ini, kemana dalam hadisnya? Jika kamu melihat kemungkaran, ubahlah dengan tanganmu. Kalau tidak sanggup, dengan lisanmu. Kalau tidak sanggup, dengan hatimu. Itulah selemah-lemah iman. Maka kita setiap manusia yang beriman punya kewajiban untuk mengurangi ataupun antisipasi kenakalan remaja ini minimal dengan membencinya. Kali ya seperti itu. Ada lagi silakan. Ya, nama? Nama saya Fadila Ramadhani. Ini Saya dia dari- ini alumni SMP 1 yang baru bungo ya. Saya dari kelas 10 Pak. Tak gimana sih caranya menasehati atau menyadari orang-orang yang telah terjerumus ke jalan yang salah. Contohnya remaja perempuan yang merokok, remaja yang pakai pakaian kebarat-baratan, dan pacarannya berlebih-lebihan. Ya. Jadi sebenarnya pertama ya, bagaimana mengatasi remaja yang sudah terlanjur terjerumus. Itu sebenarnya kewajiban kita mengajak dan contoh. Ya. Niatkan kita mengajak itu karena Allah. Karena dia berubah itu bukan karena kita, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya sebagai ladang ibadah. Dia tidak mau itu urusan Allah, tetapi kesungguhan kita lah menjadi kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mereka yang yang terjerumus dalam pacaran itu tidak ada yang berlebihan, tetap berlebihan semua. Ya, kecuali dia sudah nikah. Jadi pacaran yang satu pacaran setelah menikah. Kalau sebelum menikah itu bukan pacarannya kosong. Banyak anak-anak yang jadi kena gombal gitu ya. Apalagi perempuan ya. Saya sudah tahu akhir-akhir ini ada anak saya yang suka gombalin cewek, sehingga ada anak cewek-cewek dikelepok-kelepok gitu ya. Padahal dia cuma gombal saja. Saya tahu gitu ya. Jadi kenapa ini? Maka disuruh dalam misalnya itu khudul basar, jaga pandangan, kan gitu ya. Dalam surah An-Nur ya, disuruh wahai orang beriman, kamu mesti menjaga pandanganmu dari hal-hal yang haram. Maka untuk mengatasinya khudul basar. Dan yang lebih penting adalah sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat itu mencegah. Kalau kita pengen perubahan yang baik, mengubah diri sendiri bingung, maka perbaikilah sholat Anda. Karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau kamu pening nengok kawan kamu pacaran, sudah dapat pahala. Tapi ingat, kamu jangan seperti dia. Ini kamu pening, kamu juga seperti itu. Ini dosanya lebih besar. Ya, jadi jangan ajak dia sholat, insya Allah. Karena janji Allah, sholat yang benar itu bisa mencegah. Makanya kalau ada ustaz, perbaiki sholatmu, insya Allah kehidupan kamu jadi baik, akhlak kamu jadi baik, rezeki kamu jadi baik, kepintaranmu jadi baik, insya Allah. Maka dengan 3M, dengan memperbaiki sholat, dengan mengajak karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi silakan. Silakan. Baiklah, saya Johanna Rista Eka Putri dari 10 Aliyah. Baiklah, saya akan bertanya, kenapa dalam agama Islam kita tidak dianjurkan pacaran? Oke, ini pertanyaan luar biasa ya. Islam tidak kenal pacaran, yang kenal ta'aruf. Ya.
Kenapa Islam itu mengharamkan pacaran? Tidak boleh pacaran? Karena pacaran itu zina. La taqrabu zina, jangan kamu dekati zina. Ya, zina itu kan kalau gitu kan zina boleh dong, kan dekati nggak boleh. Loh, ini jawaban yang kurang sehat ya. Jangan berzina, mendekati saja kita tidak boleh. Gitu. Kenapa? Karena pacaran orang sekarang sangat-sangat sadis. Pacaran seperti orang yang sudah menikah. Pegangan, juga sentuhan, para itu kalau sebelum nikah itu haram. Walaupun pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Haram. Ya, Al-Fatihah. Udah, haram juga enggak. Ini karena apa dalam Islam itu ada aturannya ya, yang tidak kenal pacaran tidak kenal ta'aruf. Jadi proses Ustaz sendiri, kami menikah tidak pakai pacaran, kami pacaran setelah menikah ya. Setelah menikah baru kami pacaran, kami gandeng tangan, gak ada yang marah ya, jalan berdua gak ada yang marah. Tapi pacaran sebelum menikah, jangankan orang malaikat pun ikut marah gitu ya. Dan itu kalau kita pacaran, orang nengok, kita dapat dosa yang banyak karena kita bikin contoh-contoh kejahatan. Setiap kita bikin contoh kejahatan, dicontoh oleh orang lain, kita dapat bonus-bonus dosa. Tetapi kita bikin contoh-contoh kebaikan, kalau orang nyontoh, kita juga dapat bonus-bonus kebaikan. Kali itu, karena dalam ayat, la taqrabu zina, jangan kamu dekati zina. Ada zina mata, dengan memandang, ada zina hati, dengan menghayal, ada zina jempol dengan CMS gitu ya, kali itu ya. Ada lagi? Ustaz, kan banyak nih anak sekarang tuh jangan kayak gitu ke dia, nanti kamu tak sama cinta kan ada. Enggak ada, karma cinta enggak ada. Karma itu ada dalam Islam. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi kalau kamu berbuat kebaikan, maka kebaikan itu untukmu. Kalau kamu berbuat kejahatan, kejahatan untukmu. Tetapi tidak ada karma dalam percintaan pacaran, tidak ada. Jangan kamu duain dia, nanti kamu celak. Enggak juga, enggak. Ya, yang jelas kamu pacaran itu haram. Ya. Kamu mengkhianati cinta saya, nanti lihat saja karma dari Allah, enggak ada. Tidak ada. Ya, tidak ada. Apakah karma itu bukan ada, Ustaz? Karma ada, tapi karma dalam haram ke haram enggak ada. Pacaran haram, lalu dia selingkuh, baru dibalas lagi enggak. Kalau haram ke haram apa? Dari kamu buat jahat, balasnya jahat, ada. Jadi enggak benar. Saya sabar saja, kamu menduakan cinta saya, nanti tengok saja karma. Enggak ada karma seperti itu. Yang ada karma itu kamu pacaran, kamu dapat dosa, itulah karma. Kamu pacaran lalu disiksa di neraka, lalu karmanya itu. Gitu ya. Ya, ini banyak para remaja ini, biarin saya sudah tahu dia selingkuh, tapi tengok karma. Enggak berlaku, enggak ada karma seperti itu. Yang ada karma seperti itu kalau kita berbuat kebaikan, Allah balas kebaikan. Kalau kita kejahatan juga, kamu hari ini mungkin maling slop, maling sendal. Mungkin 2 tahun akan datang, Allah balas lagi. Dengan sendalmu hilang. Gitu ya. Gitu. Ada lagi? Gini, Ustaz. Juga ada kan banyak sekali remaja putra dan putri itu janji cinta, itu gimana, Ustaz? Ya, itu wajib dibatalkan. Jadi ada anak saya juga ya, Pak Ustadz, cowok saya itu berjanji, sekarang dia pergi, janji katanya bersumpah nanti dia bunuh saya. Kami janji, hidup seperti nggak ada, batalin, nggak ada, karena belum nikah. Kalau sudah nikah, oke silakan. Ya, jadi tidak ada perjanjian dalam yang haram. Kita ketemuan nanti ya, janji. Ternyata lawan jenis wajib dibatal karena haram. Ya, karena perjanjian dalam yang haram itu nggak sah, wajib dibatalin. Termasuk kirim salam, kirim salam abangnya sama cewek itu haram nyampein, karena itu kemaksiatan. Karena salamnya kamu itu kan bukan salam Islam, tetapi salam sunnah. Itu awal dari perzinahan, ya. Jadi seperti itu. Ada lagi? Kalau ada nggak ada kita tutup ya. Nah, semoga pertemuan pada hari ini membawa keberkahan. Selalu bukan nanti di YouTube ya. Materinya tentang apa tadi? Remaja. Nanti saya bikin insya Allah Al-Qadri Dokter Cinta. Ya. Al-Qadri. Nanti kita bisa konsultasi ya. Kawan-kawan kamu yang punya masalah percintaan, masalah remaja bisa konsultasi lewat BB, lewat Facebook. Ketemuan juga boleh, tapi rame-rame ya. Gitu. Kali itu semoga bermanfaat. Kembali ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kakak telah menjadi ke acara ini, dan terima kasih kepada Ustaz. Jangan segan-segan untuk datang lagi kemari. Saya Dwi Putri Jalan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi